Lucu ya, lucu ketika saya mendapatkan kabar ini Sekjen PDIP dia bilang, "Kami belajar banyak ketika pemimpin hanya modal pencitraan." Wow. Ini gimana maksudnya nih? Saya jadi bingung juga nih bertanya-tanya ini. Apakah PDIP hari ini sudah menyesal karena telah memilih Jokowi atau Ganjar atau keduanya atau yang lain? Ini perlu kita diskusikan sebagai sebuah kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara ya. Bisa jadi, boleh jadi ya, kita coba pakai meta persepsi ya. Jadi kita mempersepsikan apa yang dipersepsikan oleh Hasto karena dia tidak gamblang nyebutnya. Mungkin maksudnya Sekjen PDIP ini kami belajar banyak ketika pemimpin hanya modal pencitraan, mungkin maksudnya ke Anies Baswedan karena dia nggak nyebut nama. Tapi ketika dipaparkan, nanti kita lihat beritanya, itu kok menusuk sekali pada sosok Jokowi dan sosok Ganjar Pranowo. Jadi kan akhirnya kita bertanya-tanya, jangan-jangan nih PDIP sudah sadar nih, menyesal nih, sehingga ke depannya tidak akan lagi mengusung orang-orang model Pak Jokowi. Yang orang model Pak Jokowi kan Pak Ganjar ya. Jadi yang dipilih adalah Puan Maharani. Kan siapa lagi calon presiden dari PDIP kalau bukan Ganjar? Ya Puan Maharani. Jadi di titik-titik itulah kemudian di titik itulah kemudian saya menyetujui, menyepakati, mendukung lah ya. Kalau menyepakati siapa saya, mendukung lah ya. Sebagai rakyat mendukung kalau PDIP akan mencalonkan Puan Maharani. Gitu dong. Pertahankan Terah Soekarno. PDIP tanpa Terah Soekarno bukan PDIP namanya. Oke, kita akan coba masuk dulu ke beritanya ya. Kita akan kupas satu persatu, kalimat per kalimat. Baik, Sekjen PDIP yang tadi sudah kita sebutkan berulang kali ya. Belajar banyak katanya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah mempersiapkan calon presiden yang kokoh secara ideologi, cakap dalam memimpin, serta visioner. Siapa ini ya? Kok mirip Pak Anies yang dimaksud Ibu Megawati? Ideologinya kokoh, cakap dalam memimpin, sudah terbukti memimpin Jakarta, kemudian punya pandangan ke depan, 1-2 langkah dibandingkan kebanyakan orang. Visioner namanya. Demikian disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto kepada wartawan di JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat Rabu. Rabu itu kemarin, hari ini. Yang dicari oleh Ibu Mega dan dipersiapkan itu pemimpin yang kokoh secara ideologi, pemimpin yang visioner, pemimpin yang mumpuni. Wah, berarti yang sudah terbukti ya. Pemimpin yang punya kemampuan profesional sekaligus memahami kehendak rakyat. Lagi-lagi ini memperkuat. Kalau bacaan saya yang disebutkan oleh Bu Mega ini ya Anies Baswedan. Iya kan? Punya kemampuan profesional, memahami kehendak rakyat. Kayak kemarin tuh kan ketika diacak-acak oleh Heru Budi, malah makin macet Jakarta. Itu udah benar yang dilakukan Pak Anies, malah diacak-acak. Makin kacau ini. Politikus asal Yogyakarta itu menegaskan bahwa Megawati akan memilih capres dengan tidak didasarkan kepada pencitraan semata yang dibangun oleh tokoh tersebut. Nah, kalau pencitraan semata yang dibangun oleh tokoh tersebut kan maksudnya ke siapa? Ke Ganjar Pranowo dong. Yang luar biasa pencitraannya. Kami sudah banyak belajar ketika pemimpin hanya basisnya elektoral, pencitraan. Yang diperlukan itu bukan sosok yang tampangnya keren, ganteng, punya visi, gelarnya banyak. Jadi bukan hanya keren, ganteng, punya visi, gelarnya banyak. Tapi kalau memang keren, ganteng, punya visi, gelarnya banyak, ya lebih bagus berarti ya. Paket lengkap itu namanya. Dan itu ada di Anies Baswedan. Namun begitu, mengenai waktu hasil kapan Megawati mengumumkan capresnya, Hasto menyatakan pihaknya belum bisa memastikan hal tersebut. Ia hanya memberi sinyal bahwa partai Banteng Moncong Putih itu bakal menggelar acara besar pada Juni mendatang. Ya itu tadi ya, kalau kita kembali pada yang bermodalkan hanya sekedar pencitraan,
hasilnya apa yang kita lihat gitu kan. Misalkan nih Ganjar, kalau Ganjar yang dimaksud itu kan sudah 2 periode memimpin Jawa Tengah, tapi kan ya kita bisa tahu sendiri ternyata masih banyak wilayah yang miskin ekstrim. Bukan miskin, mungkin ekstrim. Jadi ya saya mohon maaf juga banyak sahabat kita dari Jawa Tengah ya. Mudah-mudahan 2024 mendapatkan pemimpin yang jauh lebih baik dibandingkan Ganjar Pranowo yang bisa memahami kehendak rakyat. Kalau jalan-jalan bolong yang kita dengar juga mungkin sekarang lagi digenjot ya setelah kejadian Lampung kemarin. Atau banjir juga kan bermasalah juga di Jawa Tengah. Ya mudah-mudahan dapat pemimpin yang lebih baik ya. Nah, ini dijelaskan Hasto, Megawati Ketua Umum akan melihat momen yang tepat untuk mengumumkan capresnya. Meski demikian, partai telah menyiapkan berbagai rangkaian event menyambut penentuan capres PDI Perjuangan. Ya dugaan terdekat ada di Juni. Juni memang katanya bulannya Bung Karno atau bulannya PDIP. Nah, misalnya bulan Juni itu dari 1 Juni lahir Pancasila, 6 Juni lahir Bung Karno, 21 Juni wafatnya Bung Karno, 24 Juni mengadakan puncak konsolidasi dan puncak peringatan bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno Senayan. Nah oke lah ya, kita kembali pada judul besarnya. Kami belajar banyak ketika pemimpin hanya modal pencitraan. Dari kalimat ini kan kita bisa memaknai bagaimana gaya-gaya pencitraan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo selama ini tidak menunjukkan hasil yang signifikan, yang memuaskan bagi rakyat. Nah, itu terutama terasa sekali lah ya. Bukan sekedar efek pandemi, tapi juga dalam rentang keseluruhan 9 tahun ini kita melihat banyak yang membandingkan juga dengan era yang sebelumnya juga menurun. Nah ini akhirnya kan kita kembali bertanya, kita tahu bagaimana pencitraan Pak Jokowi sangat luar biasa dan sekarang diikuti oleh Pak Ganjar. Jangan-jangan ya memang mereka hari ini sudah menyesal gitu. Menyesal memilih Jokowi dan Ganjar. Lebih baik memilih kalau mau syaratnya kader sendiri ya Puan Maharani. Meskipun kalau tadi yang dimunculkan aspek-aspeknya itu mengarahnya pada Anies Baswedan ya. Yang disebutkan visioner, mumpuni, profesional, punya karya dan seterusnya. Baik, itu pendapat pribadi saya. Kita lihat pendapat pribadi, kita lihat pendapat dari para netizen. Woi, PDIP ngaca, justru pemimpin yang lu dukung sekarang ini hasil polesan pencitraan. Rakyat tertipu dengan pencitraan lu. Nah barangkali ini Papa Zola ini menganggap bahwa yang disampaikan oleh Hasto itu mengarah kepada Anies Baswedan, sehingga yuk ngaca dong gitu. Kalau saya sih menganggapnya memang itu maksudnya bukan ke Anies tapi ke Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Buka aib sendiri nih kan. Mungkinkah yang dimaksud Hasto sama seperti Trimedia? Nah, Trimedia pernah menyampaikan Ganjar 8 tahun jadi gubernur PDIP. Ganjar 8 tahun jadi gubernur, tentu maksudnya 2 kali periode itu atas sokongan PDIP. Bisa terpilih karena ada di PDIP kan gitu ya. Nah, sekarang PDIP titik 2, kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah meningkat. Ini disampaikan oleh siapa? Kader Golkar? Bukan. Kader PKS? Bukan. Kader Gerindra? Bukan. Kader PDIP ini yang bilang kader PDIP. Jadi wajar saja kalau yang dimaksud oleh Hasto sama dengan Trimedia. Ataukah ini dari yang 2014 janji stop impor? Dulu kan begitu ya janjinya ya. Atau suaranya muncul nggak? Kalau ke depan nanti Jokowi dan JK yang menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor apa lagi? Bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya itu. Harusnya kita ini malah bisa ekspor. Kok import itu loh. Kok import gitu loh. Sekarang yang dilakukan semuanya diimport.
Kok import Pak Jokowi? Pencitraan sama dengan upaya untuk menonjolkan citra diri yang baik kepada publik, tapi pencitraan juga memiliki kesan yang buruk karena dalam penerapannya sering dilebih-lebihkan plus diselipkan kebohongan. Banyak tipu-tipu. Siapa tuh? Nah, boleh sahabat SC juga jawab ya di kolom komentar. Oke, petugas partai hasilnya gagal total. Korupsi marak, kemiskinan melonjak. Nah, ini seperti Pak Antoni ya wajahnya. Kan itu pilihannya dan dia yang mengusungnya jadi RI1. Nggak usah ngelak untuk cari muka pada rakyat lah. Akui saja itu pilihannya. Dan kalaupun ada kekurangan, sampaikan aja bahwa insya Allah ke depan partai AK kami akan lebih selektif untuk mencalonkan pemimpin yang lebih baik. Bagus nih. Ini senada juga dengan apa yang ada di pikiran saya. Itu pengakuan yang mengaku bersalah itu bagus loh. Gentleman hebat. Dan kemudian tunjukkan sekarang. Munculkan Puan Maharani saja sebagai capres ya. Jangan terulang kalau yang sebelumnya dianggap menyesal. Kalian sudah belajar banyak, kader koruptor kalian paling banyak, partai maling bansos, maling, waduh, jangan jual nama wong cilik. Sudah mau selesai 2 periode mesti ngeles baik. Memang awal 1 periode nggak pernah ngerasa begitu banyak statement yang berkuasa bikin rakyat bingung. Ambiar, dia kayak tadi, meroket jadinya tekor, roket dibalikin tekor. Ini PDIP nyindir siapa ya? Nyindir yang dulu wali kota jadi gubernur sekarang menjabat di jabatan yang lebih tinggi. Nyindir gubernur yang daerahnya di mana-mana jalannya kemana-mana. Ya. Nah, ataukah ini maksudnya nih Pak Ganjar? Lah tuh Jokowi katanya ya. Mulai perang. Oke, kebanyakan teori praktek no. Ya itulah sahabat Acetena semua ya. Kita menjadi super bingung itu dengan paradoks yang terjadi di Indonesia hari ini. Bilang A ternyata langkahnya B, bilang B ternyata langkahnya C. Oke deh, sapa dulu deh buat yang sudah sholat isya, sudah taraweh, sudah makan malam ya. Tamrin Oppo. Kalau kami udah dari lama menyesalnya. Oh gitu. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Lebih baik sekarang daripada tidak menyesal sama sekali. Menyesal tidak pernah dari awal. Jika sudah kejadian baru sadar, kata Bu Siti. Karena kalau di awal namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Boh, Mak Banteng, kata Saryadi. Aldo, hahaha, karena sudah tidak patuk lagi sama Mak Banteng, manuver Jokowi lebih parah. Tapi memang kita masih mempertanyakan ya yang dimaksud Hasto itu ke siapa tadi? Ke Jokowi, ke Ganjar, kedua-duanya atau ke Anies Baswedan? Kalau ke Anies Baswedan itu apa namanya? Kalau orang Sunda bilang tuh nenggar cadas ya. Berbalik gitu. Jokowi tidak merasa bukan orang partai atau disebut PDIP sebagai kader partai. Saat PDIP mencalonkan, saya nggak mau Pak Jupri ya, maksudnya gimana ya? Boleh perjelas lagi ya. Cepi, Megawati blunder dukung Ganjar. Oh. Dadan, makanya dukung Puan dong. Garut hadir, terima kasih ya. Gimana sekarang macet kali ya jalan ke arah Garut ya. Oke. Apalagi Jokowi track recordnya zong. Waduh. Jupri tahun 2024 bila PDIP calonnya presiden RI. Oke. Dunia berputar. Woi, ya betul dunia berputar ya. Mau pilih Pak Anies, Mak Banteng gengsinya gede. Oke, siapa ada apa lagi ya? Jokowi sudah redup, banyak bohongnya. Oh, Setiawan. RP buzzer, emang impor terus. Stop ngibul. Waktunya kampanye Pak Jokowi jual kucing dalam karung. Oke, tenggelamkan. Oke, siapapun yang diusung lenyapkan. Oke, baik. Terima kasih sahabat Acetena semua. Seperti biasa lagi-lagi ya. Saya mohon maaf tidak bisa dibacakan semua. Tapi yang pasti, kalau memang benar Hasto PDIP menyesal, saya kira itu langkah yang baik ya. Kita akan apresiasi sebesar-besarnya kalau betul yang dimaksud oleh Hasto itu adalah mereka menyesal telah memilih Jokowi dan telah memilih Ganjar. Kita akan tunggu dalam 1-2 hari ke depan, mungkin keselang dulu Lebaran ya. Nanti Pak Hasto akan menjelaskan maksudnya siapa. Karena ini akan menarik kalau yang dimaksud Pak Anies itu banyak
banyak celah bolongnya gitu yang dari ucapan Hasto itu, karena itu akan berbalik ke mereka. Tapi kalau yang dimaksud adalah Pak Jokowi dan Pak Ganjar atau Pak Ganjar, maka ini sebuah statement yang keren luar biasa dari PDIP, manuver yang saya kira akan menggemparkan jagat perpolitikan Indonesia, dan kemudian PDIP ke depan akan menjadi PDIP yang jauh lebih baik. Saya mendoakan begitu ya. Boleh kan? Nah, kita doakan seluruh partai politik menjadi jauh lebih baik, sehingga negeri ini pun menjadi negeri yang jauh lebih baik, karena partai politik adalah garda terdepan dalam praktek-praktek berdemokrasi. Yuk partai politik juga jangan memunculkan kesan-kesan atau bahkan fakta-fakta yang seperti kerajaan ya. Bagaimana seluruhnya, gimana ketum partai. Nah, itu kan di sebelah mana demokrasinya gitu. Kalau partai politik saja tidak menjalankan proses demokrasi di dalamnya, apa yang bisa kita harapkan dalam kita berdemokrasi di lingkup yang lebih luas dalam berbangsa dan bernegara? Kan begitu intinya ya. Baik, sahabat AJTN semua, terima kasih sudah membersamai saya di malam hari ini. Satu hari puasa lagi insya Allah. Kemudian kita akan berlebaran, puncak kemenangan kita akan jaga terus dalam 11 bulan ke depan. Kita sama-sama berjamaah menegakkan kebenaran, dan kita akan mengcounter segala narasi-narasi negatif ya. Kita akan menentang seluruh upaya-upaya kezoliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.